Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para aktivis LDWQ, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Qur'an, dan juga para ustadz-ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, dan juga di mana saja siaran ini bisa ditangkap. Ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program ngaji bareng LDWQ. Pada hari ini kita akan membahas atau akan menjawab pertanyaan apa beda wakaf dan sedekah. Kita awali bersama dengan membaca basmalah. Pertanyaannya demikian, Ustadz, saya mau tanya, apa bedanya wakaf dan sedekah? Yang kedua, seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan istri dan 2 orang anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Yang saya tanyakan, berapa hak warisan untuk seorang istri? Matur nuwun. Ya, ini pertanyaan datang dari seorang ibu dari Majelis Taklim Seren Pagi Jamaah Masjid Karangkajen Yogyakarta. Terima kasih sekali ya dari ibu yang tidak berkenan untuk disebutkan namanya. Ya. Walaupun demikian, tulisan ini, pertanyaan ini semoga bermanfaat ya untuk ibu yang bertanya maupun untuk para jamaah semua. Ya, khususnya juga buat para aktivis LDWQ, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Qur'an. Ya. Dari 2 pertanyaan di atas akan saya jawab dahulu pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan yang kedua dalam pertemuan yang akan datang, insya Allah. Yaitu mengenai apa bedanya wakaf dan sedekah. Sebenarnya ada beberapa istilah yang senada dari 2 istilah di atas. Antara lain adalah masalah zakat, infak, sedekah, hibah atau hadiah, dan wakaf. Persamaan dari istilah-istilah tersebut adalah merujuk pada bantuan yang bersifat materi dari seseorang kepada orang lain. Yang itu semua sangat dianjurkan, bahkan ada yang diwajibkan oleh ajaran Islam. Salah satu ajaran Islam yang sangat diutamakan adalah membantu orang lain. Dalam berbagai hadis disebutkan, pahala membantu orang lain sangat besar. Membantu orang lain akan mendapat bantuan berkali-kali lipat dari Allah atas kesulitannya di dunia maupun di akhirat. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu membantu seorang hamba apabila hamba itu mau membantu kepada kesulitan saudaranya. Namun dari berbagai istilah yang semuanya berasal dari bahasa Arab ini ya kadang rancu sebab tak semua orang tahu perbedaannya. Berikut akan dicoba dijelaskan perbedaannya serba sekilas. Yang pertama mengenai zakat. Zakat adalah amalan yang termasuk ke dalam rukun Islam ya, dan sebagai salah satu kewajiban utama bagi umat Muslim. Zakat sendiri secara umum adalah besaran harta yang dikeluarkan umat Muslim diperuntukkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah menegaskan, aqimus sholah, ya, tunaikanlah sholat, atau dirikanlah sholat, ya, wa'atuz zakah, dan bayarkanlah atau tunaikanlah zakat, warka'u ma'arrokiin, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ya. Ada 8 golongan ya, orang yang berhak menerima zakat. Surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i, dan seterusnya. Yaitu 1 untuk fakir, orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, fakir. Yang kedua miskin,
fakir jadi lebih parah fakir itu ya. Nah, lebih ringan lagi miskin, orang yang tidak berkecukupan menurut standar hidup pada umumnya begitu. Yang ketiga amil, ya, penghimpun dan yang membagikan zakat. Yang keempat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau orang yang dirayu hatinya ya, demi kepentingan Islam. Lalu yang kelima ghorim atau ghorimin, orang-orang yang berhutang ya, hutangnya tidak untuk maksiat tentu saja. Yang keenam riqab, hamba sahaya ya, terutama yang akan dimerdekakan oleh budak, yang akan dimerdekakan oleh tuannya apabila mau menebus dirinya dengan membayar uang tertentu. Yang ketujuh ibnu sabil ya, musafir kehabisan bekal ya. Yang kedelapan fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Ada 8 asnaf ini ya. Lalu ada istilah infak. Infak merupakan bentuk pemberian kepada orang lain dan hukumnya sunnah. Contoh infak sendiri adalah memberi di kota infak, ngasih bantuan baik harta ataupun tenaga dan tidak ada ketentuan waktu. Ya, bisa bebas di mana saja. Ada ayat Al-Quran surat As-Saba ya, ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa-apa yang engkau infakkan ya dari sesuatu itu, maka Allah akan menggantinya, dan Allah adalah maha pemberi rezeki ya, yang sebaik-baik pemberi rezeki. Di samping ada istilah infak, ada pula istilah nafkah, jawaannya nafkah, yaitu pemberian dari seseorang kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ada 4 macam nafkah yang dalam kitab-kitab fikih itu diterangkan. Yang pertama nafkah furu, itu nafkahnya orang tua kepada anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Dasarnya kemampuan ini. Yang kedua nafkah usul, nafkah anak kepada bapak, itu ibu, kakek, nenek dan seterusnya ke atas. Ini dasarnya kemampuan. Maksudnya, kok dasarnya kemampuan itu apa maksudnya? Maksudnya adalah sampai mampu itu ya, maka kalau sudah mampu sudah lepas kewajiban memberi nafkah. Misalnya ya, pada saat anak masih kecil belum mampu berusaha dia, maka orang tua wajib untuk memberi nafkah kepada anak. Nah, nanti kebalikannya, saat orang tua sudah tidak lagi mampu ya karena tuanya, sedangkan anak sudah mampu, maka anak wajib memberi nafkah kepada bapak ibunya atau orang tuanya yang sudah tidak punya kemampuan ya. Kalau mampu kedua-duanya, maka ya tidak usah memberi nafkah ya, nafkahnya dicukupi dengan miliknya masing-masing begitu. Lalu yang ketiga nafkah khawasi. Siapa yang wajib memberi nafkah? Kakak kepada adik ataukah adik kepada kakak? Jawabannya adalah mana yang punya kelebihan. Kelebihan itu artinya setelah ia mencukupi untuk diri dan keluarganya. Lalu yang keempat nafkah zaujah, nafkah suami kepada istri. Dasarnya adalah ikatan perkawinan. Maksudnya selama masih ada ikatan perkawinan, maka seorang suami wajib memberi nafkah kepada istri, walaupun suaminya itu miskin, istrinya kaya, begitu ya, karena ada ikatan perkawinan. Andaikan istri kemudian memberi kepada suami, itu namanya sedekah, ya sedekah biasa, gitu. Ya, yang wajib memberi nafkah tetap adalah suami. Ya, oke, ada yang sodakoh, ada istilah yang ketiga, ini yang ditanyakan ya. Sodakoh atau Jawa sedekah adalah mencakup segala macam bantuan dari seseorang kepada orang lain dengan berharap mencari pahala dari Allah. Bentuknya bebas, waktu dan kadarnya pun juga bebas, terserah pemberinya. Sedekah mencakup zakat sebagai sedekah wajib dan mencakup seluruh pemberian yang hukumnya tidak wajib. Bahkan istilah sedekah juga sering digunakan untuk menyebut segala jenis kebaikan
Sebab ada hadis Nabi yang mengatakan segala kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi istilah sodakoh ini mempunyai pengertian luas dan sempit. Dalam pengertian luas mencakup segala kebaikan seseorang kepada orang lain. Bahkan kadang-kadang digunakan juga untuk zakat. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 103. Qul min amwalihim sodakotan. Kemudian At-Taubah ayat 60. Innamas sodakotu lil fuqara dan seterusnya. Untuk infak kadang-kadang juga diberi nama sodakoh. Untuk wakaf, ya, misalnya hadis ya idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin. Nah, ini istilahnya kan sebagai sedekah ya berupa wakaf itu nanti. Lalu dalam pengertian sempit biasa digunakan suatu pemberian dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Ya. Namanya sedekah. Bila sebaliknya biasa disebut hadiah. Begitulah. Ya. Lalu ada istilah hibah. Ya. Istilah hibah sering disinonimkan dengan istilah hadiah. Hibah adalah pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela, ya, pemberian cuma-cuma, baik berupa harta ataupun lainnya. Ya. Bila diucapkan saat masih hidup, namun diberlakukan setelah meninggal, disebut wasiat. Prinsip hibah berbeda dengan warisan, sebab hibah merupakan pemberian yang tidak memandang hubungan pernikahan ataupun pertalian darah. Hukum Islam memiliki pandangan yang sama dengan asumsi masyarakat umum selama ini, yaitu hibah atau hadiah dapat diberikan kepada orang lain yang bukan saudara kandung atau suami istri. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hibah sebagai upaya mendekatkan hati dan menguatkan tali cinta antara manusia. Rasulullah bersabda, saling memberilah hadiah kalian, niscaya kalian akan saling cinta mencintai. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ya, nomor 594. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa, ya, nomor 1601. Nah, sekarang wakaf ini, ya. Dalam pengertian hukum Islam, wakaf adalah melepas kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok atau organisasi agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Wakaf merupakan sedekah jariah yang pahalanya tidak akan pernah terputus. Meskipun pihak pewakaf sudah meninggal selama barang yang diwakafkan masih dipergunakan dan bermanfaat untuk orang banyak. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin. Yang pertama, sedekah jariah. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, bantuan kepada fakir miskin, dan sebagainya. Dasar hukum wakaf, ya, secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infak fisabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh
Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih harta yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Lalu juga ada ayat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu. Kamu tidak bisa memperoleh kebaikan tidak memperoleh kebaikan sampai kamu mau menginfakkan apa yang kamu cintai. Ya, ini tentang wakaf ya. Dalam sejarah itu, siapakah orang yang pertama wakaf? Ternyata jawabannya adalah Umar bin Khattab. Ya, diriwayatkan bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Kemudian Umar menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk. Umar berkata, "Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaybar. Saya belum mendapatkan harta sebaik itu. Maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Ya. Rasulullah bersabda, "Bila engkau suka, kau tahan pokoknya tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya." Kemudian Umar mensedekahkan tanahnya untuk dikelola, ya, dan tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Nah, Ibnu Umar berkata, ya, Umar menyedekahkannya hasil pengelolaan tanah kepada orang-orang yang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola atau nazir, ya, nazir wakaf, untuk makan dari hasilnya dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Oke. Nah, ini perbedaan wakaf dan sedekah. Saya buat semacam skema ya. Yang pertama, wakaf itu menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain. Ya. Sedekah juga sama, ternyata ya, definisi bukan seperti itu sama. Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah, ini kalau wakaf. Kalau sedekah, hak milik atas barang diberikan kepada penerima sedekah atau hibah. Ya, objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain. Sedangkan objek sedekah, hibah boleh diberikan atau dijual pada pihak lain. Ya. Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial. Nah, kemudian kalau sedekah, manfaat barang dinikmati oleh penerima sedekah atau hibah itu saja. Objek wakaf biasanya kekal zatnya. Ini objek sedekah tidak harus kekal zatnya. Ya. Lalu yang terakhir, F, pengelolaan sedekah atau bahan diserahkan kepada pemerintah. Kepada penerima, maaf ya, kepada penerima. Ya. Sedangkan wakaf, pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator yang ditetapkan oleh nazir, ya, oleh mutawalli. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hanya kepada Allah lah kita berlindung, dan hanya Allah lah yang paling tahu dan maha tahu terhadap yang paling benar. Ya, kita akhiri bersama dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.